Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, apakah itu sudah beres? Tanya Chu Feng. Pasti, kata Leng Yue. Bagaimana jika kamu kembali pada kata-kata kamu? Tanya Chu Feng. Jika aku, Leng Yue, kembali pada kata-kataku, aku akan lebih rendah dari babi dan anjing. Aku tidak akan memenuhi syarat untuk menjadi kepala Heavenly General Palace Heavenly Law Palace. Setelah hidupku ini, aku akan bereinkarnasi sebagai binatang yang akan disembelih, dan diinjak-injak oleh orang lain untuk selamanya. Leng Yue segera mengangkat lengannya dan bersumpah. Yo, sangat kejam. Karena itu masalahnya, aku dengan enggan akan mempercayai kamu kali ini, kata Chu Feng sambil tersenyum. Kalau begitu, kamu bisa menyerang. Aku menyarankan, agar kamu mengeluarkan semua kekuatan kamu. Kalau tidak, itu akan sangat membosankan, ucap Leng Yue. Setelah Leng Yue mengatakan kata-kata itu, dia benar-benar menutup matanya. Dia bahkan tidak mau repot-repot melihat Chu Feng. Niatnya ini sangat jelas. Meskipun dia ingin bertarung melawan Chu Feng, tapi dia tidak menempatkan Chu Feng di matanya sama sekali. Cukup sombong, balas Chu Feng. Namun meski begitu, Leng Yue memiliki kemampuan untuk menjadi sesombong ini. Melihat Leng Yue bertingkah seperti ini, Baili Xinghe tersenyum puas. Saat dia memandang ke arah Chu Feng, dia berpikir dalam hatinya. Chu Feng, aku akan melihat bagaimana kamu akan dihina, pikir Baili Xinghe. Oh, tidak perlu bagiku untuk bertarung melawanmu secara pribadi, balas Chu Feng. Namun menghadapi provokasi Leng Yue, Chu Feng hanya tersenyum ringan. Kemudian dengan pikirannya, gelombang air mengalir keluar dari dalam tubuhnya. Segera, teknik mendalam air abadi muncul di hadapannya. Wush wush wush. Tepat setelah teknik mendalam abadi air itu muncul, ia segera mulai menyerang Leng Yue. Puluhan ribu tetesan air berubah menjadi panah tajam, itu saat mereka berhamburan ke arah Leng Yue seperti pasukan yang luar biasa dengan ribuan pria dan kuda. Namun yang paling penting adalah, sementara kultivasi Chu Feng saat ini adalah dari peringkat 7 Half Martial Emperor, maka teknik mendalam abadi air sebenarnya adalah peringkat 8 Half Martial Emperor. Teknik mendalam air abadi. Pria itu benar-benar memiliki keterampilan rahasia tertinggi, seru Leng Yue. Pada saat ini, Leng Yue tiba-tiba membuka matanya, dan mengungkapkan ekspresi kaget. Sebagai murid dari Istana Hukum Surgawi, dia cukup beruntung melihat tetua tertinggi Surgawi Istana Hukumnya mengungkapkan kekuatan teknik mendalam kayu abadi. Pada saat itu, ketika dia melihat bahwa teknik mendalam kayu abadi yang hidup, dan seperti kehidupan yang memiliki kultivasi satu tingkat lebih tinggi bahkan dari penggunanya, Leng Yue merasakan kekaguman yang tak ada habisnya, dan dia pun bersumpah bahwa dia pasti akan mendapatkan teknik mendalam kayu abadi itu. Namun sekarang, teknik mendalam abadi air yang sama terkenalnya dengan teknik mendalam kayu abadi, saat ini tepat berada di depannya. Selanjutnya, teknik itu menyerangnya. Bahkan lebih mengagumkannya lagi, pemilik teknik mendalam air abadi ini sebenarnya adalah sesama anggota generasi muda. Ini menyebabkan dia merasa sangat tidak berdamai. Kaisar Half Martial peringkat 8 saja tidak akan cocok untukku, teriak Leng Yue. Kemudian seperti daun willow, tubuhnya pun bergeser. Ketika dia mulai bergerak, dia tidak hanya menghindari semua serangan teknik water immortal mendalam, tapi dia juga tiba di depan teknik mendalam air abadi dalam sekejap. Tap tap tap. Setelah mendekat, rasa dingin melintas di mata Leng Yue. Tangannya yang putih pucat titi menembakkan beberapa serangan kepada teknik mendalam abadi air. Bang bang bang. Kecepatannya itu sangat cepat. Meskipun tangannya sangat lembut dan halus, tapi masing-masing serangan telapak tangannya menciptakan percikan pada tubuh teknik mendalam air abadi. Hanya dalam sekejap, teknik mendalam air abadi telah benar-benar hancur berkeping-keping oleh Leng Yue. Benar saja, itu seperti yang aku perkirakan, ucap Chu Feng. Meskipun teknik mendalam air abadi dikalahkan, Chu Feng tersenyum ringan.
Leng Yue sangat kuat, karena dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga, yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Dengan demikian, meskipun mereka berada pada tingkat kultivasi yang sama, tapi untuk teknik mendalam air abadi yang hanya memiliki kekuatan tempur yang menantang surga yang mampu melampaui 3 tingkat kultivasi, itu sama sekali bukan tandingan Leng Yue. Alasan mengapa Chu Feng tidak khawatir dan malah merasa senang, itu karena dia dapat menebak dengan benar. Leng Yue ini bukan seseorang yang bisa dikalahkan Zhang Tianyi. Dengan demikian, keputusannya untuk datang dan melawan Leng Yue sudah sangat benar. Kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, bahwa Leng Yue juga memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi, seru Bai Li Xinghe. Meskipun Chu Feng telah mengantisipasi ini, tapi Bai Li Xinghe merasa sangat terkejut. Itu sudah jelas, dia tidak mengira kalau Leng Yue akan sekuat ini, dan bahkan lebih kuat dari yang dia perkirakan. Chu Feng, kamu benar-benar sialan, gumam Bai Li Xinghe. Namun setelah beberapa saat terkejut, Bai Li Xinghe tiba-tiba melihat ke arah Chu Feng. Senyum di wajahnya bahkan semakin padat. Crash! Tiba-tiba saja dengan serangan lain, teknik mendalam air abadi telah sepenuhnya dihancurkan oleh Leng Yue. Namun ketika teknik mendalam abadi air berubah menjadi gelombang air itu mulai melonjak. Kemudian, teknik mendalam abadi air kembali ke penampilan aslinya. Tanpa kerusakan sedikit pun, teknik mendalam abadi air mulai melepaskan serangan pada Leng Yue lagi. Namun sayangnya, kekuatan pertarungan Leng Yue berada 1 tingkat di atas teknik abadi air yang mendalam. Tidak peduli seberapa ganas teknik abadi air mendalam, itu tidak mampu melukai Leng Yue sedikit pun. Selama tuannya masih hidup, maka keterampilan rahasianya tidak akan bisa dihancurkan. Teknik mendalam abadi air benar-benar ajaib. Chu Feng, itu adalah keberuntungan kamu untuk bisa mendapatkan teknik mendalam air abadi. Namun untuk teknik mendalam air abadi ini untuk melayani kamu, itu adalah kemalangannya, kata Leng Yue dengan maksud mengejek. Dari setiap kata dan setiap tindakannya, itu dapat dilihat bahwa dia sangat ingin mendapatkan teknik abadi air yang mendalam. Apakah kamu yakin? Tanya Chu Feng sambil tersenyum dingin. Kemudian, kilat muncul di matanya, dan Thunder Armor-nya segera muncul. Ketika kultivasinya meningkat ke peringkat 8 Half Martial Emperor, kultivasi teknik Water Immortal mendalam meningkat ke peringkat 9 Half Martial Emperor. Melihat teknik mendalam air abadi sekarang mampu bertarung setara dengannya, Leng Yue tidak berani menjadi ceroboh lagi. Dengan begitu, dia pun mulai menjadi serius. Tidak mungkin, seru Bai Li Xinghe. Pada saat ini, Bai Li Xinghe sangat terkejut. Sepanjang waktu, dia berpikir bahwa kultivasi Chu Feng dari peringkat 7 Half Martial Emperor telah diperoleh dengan menggunakan kekuatan kilatnya. Baru pada saat itulah dia menyadari, bahwa dia ternyata telah keliru. Chu Feng tidak mengandalkan kekuatan dari kilatnya untuk mendapatkan kultivasi peringkat 7,5 Kaisar Marsial. Namun sebaliknya, itu adalah kultivasinya yang sebenarnya. Kultivasi yang sebenarnya adalah peringkat 7 Half Martial Emperor. Namun ketika dia memikirkan bagaimana Chu Feng hanya menjadi Raja Bela Diri belaka ketika dia pertama kali bertemu dengannya, tetapi sekarang dia sudah di peringkat 7,5 Kaisar Bela Diri, dan bahkan mampu mendapatkan kultivasi di atas miliknya sendiri. Melihat fakta itu, Bai Li Xinghe mulai tanpa sadar gemetar ketakutan. Rekonsiliasi, kecemburuan, namun lebih dari semua itu, dia sudah merasa takut. Untuk dapat mencapai peringkat 7 Kaisar setengah bela diri dari peringkat 9 Raja Bela Diri dalam waktu sesingkat itu, seberapa besar jumlah bakat yang dia miliki? Bakatnya pasti melebihi bakat orang biasa. Bisa dikatakan juga bahwa dia sama sekali tidak bisa dianggap manusia. Keberadaan seperti itu sebenarnya adalah sesama anggota generasi muda seperti dirinya. Bai Li Xinghe merasa bahwa keberadaan Chu Feng adalah bencana besar baginya, dan juga bagi seluruh generasi muda. Leng Yue, kamu pasti harus membunuh Chu Feng itu. Selain itu, dia pasti akan menjadi bencana besar, teriak Bai Li Xinghe.
Setelah momen kejutan dan ketakutannya, Bailey Xinghe memberikan semua harapannya kepada Leng Yue. Dia berharap untuk kematian Chu Feng, dan dia berharap Chu Feng akan terbunuh hari ini. Alasan untuk itu adalah, karena dia tahu bahwa dia sudah bukan tandingan Chu Feng lagi. Namun sayangnya, dia telah mengucapkan kata-kata yang mengancam itu kepada Chu Feng sebelumnya. Maka hari ini, jika Chu Feng tidak terbunuh, maka dia, Bailey Xinghe, akan dibunuh juga sebagai gantinya. Chu Feng, aku tahu bahwa kekuatan petir kamu mampu meningkatkan kultivasi kamu ke tingkat yang lain. Kenapa kamu tidak langsung menggunakannya? Kakau tidak? Jika hanya ini semua kekuatan yang kamu tunjukkan, aku khawatir bahkan teknik mendalam air abadi tidak akan dapat membantu kamu. Tiba-tiba, Leng Yue berteriak. Kemudian, angin kencang mulai muncul dalam tatapannya yang sedingin es. Pada saat yang sama, langit dan bumi menjadi gelap, dan angin kencang muncul di mana-mana. Kultivasi Leng Yue telah meningkat dari peringkat 8 Half Martial Emperor ke peringkat 9 Half Martial Emperor. Dia sekarang sudah sangat tipis dari menjadi kaisar marsial. Ini adalah kekuatan ilahi, Leng Yue adalah pemilik tubuh ilahi. Oh, baiklah. Sesuai keinginan kamu, balas Chu Feng. Melihat bahwa Leng Yue telah meningkatkan kultivasinya, Chu Feng pun tidak ragu-ragu. Petir melintas di matanya lagi, saat dua sayap guntur yang luar biasa mulai menyebar dari punggungnya. Ketika kultivasi Chu Feng meningkat dari peringkat 8,5 kaisar bela diri ke peringkat 9,5 kaisar bela diri, kultivasi teknik mendalam abadi air juga meningkat dari peringkat 9 kaisar setengah bela diri, itu menjadi peringkat 1 kaisar bela diri. Dan, boom, meskipun hanya ada perbedaan yang baik antara setengah kaisar bela diri dan kaisar bela diri, tapi apa yang dimiliki setengah kaisar bela diri adalah kekuatan bela diri tingkat kaisar yang tidak murni, sedangkan yang dimiliki oleh kaisar bela diri adalah kekuatan bela diri tingkat nyata kaisar. Meskipun teknik mendalam abadi air tidak lagi memiliki kecerdasan sendiri lagi, tapi kultivasi itu adalah peringkat 1 kaisar bela diri yang sebenarnya. Dalam hal ini, kekuatan teknik mendalam air abadi menjadi berkali-kali lebih kuat. Saat air melonjak, bahkan ruang itu sendiri menjadi hancur. Dimanapun air berlalu, kekosongan hitam pekat akan ditinggalkan di ruang kosong. Kekuatan teknik mendalam abadi air hanya bisa dijelaskan dengan satu kata, yaitu menakutkan. Namun sementara Leng Yue hanya peringkat 9 Half Martial Emperor, tapi dia memiliki kekuatan pertempuran yang menantang surga yang mampu melampaui 4 tingkat kultivasi. Dia adalah kaisar setengah bela diri yang mampu berperang melawan kaisar bela diri. Namun bahkan dengan ini yang terjadi, Half Martial Emperor akan tetap menjadi Half Martial Emperor, sementara Kaisar Marsial akan tetap menjadi Kaisar Marsial. Sementara Leng Yue mampu bertarung melawan teknik mendalam abadi air, tapi kekuatan memaksanya itu masih kalah dengan kekuatan lain. Saat ini terus berlanjut, Leng Yue tidak punya pilihan lain selain menggunakan keterampilan bela diri. Dia harus meminjam kekuatan keterampilan bela dirinya untuk melawan teknik mendalam air abadi. Tidak buruk, tidak buruk. Kamu benar-benar mampu dicocokkan secara setara dengan teknik mendalam air abadi aku. Sepertinya ini masih bukan batasanmu. Karena ini masalahnya, aku akan membantu kamu. Seperti seorang pengamat, Chu Feng mengejek dan mencemooh Leng Yue. Saat dia berbicara, tatapannya segera melintas. Kemudian, seperti letusan gunung berapi, api yang tak terbatas meledak dari tubuhnya. Ketika nyala api muncul, daerah ini tidak hanya diselimuti oleh hawa panas, tapi nyala api yang bergelombang juga berubah menjadi manusia api. Dengan kekuatan yang mirip dengan amukan api membakar langit, pria api itu bertugas menyerang Leng Yue dari arah yang berbeda. Ini, seru Leng Yue. Ketika Leng Yue melihat pria api yang masuk, ekspresinya segera berubah. Aura pria api itu sebenarnya persis sama dengan aura teknik mendalam air abadi. Selain itu, pria api itu juga peringkat 1 kaisar marsial. Teknik mendalam abadi api. Itu adalah teknik mendalam keabadian yang telah lama hilang. Chu Feng, di mana kamu mendapatkan itu? Seru Leng Yue.
Setelah melihat teknik mendalam api abadi, Leng Yue menjadi sangat terkejut. Tidak perlu bagiku untuk memberitahumu sesuatu seperti ini. Tapi kalau kamu ingin tahu, bagaimana kalau kamu menari striptis untuk pria ini di sini? Jika kamu membuat aku bahagia, aku mungkin mempertimbangkan untuk memberitahu kamu. Namun sayangnya, ada juga kemungkinannya sosok kamu terlalu buruk, sehingga pria ini akhirnya menjadi jijik. Dan jika itu masalahnya, maka aku tidak akan memberitahumu, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Begitu Chu Feng mengucapkan kata-kata itu, Bai Li Xinghe segera menyedot udara dingin. Leng Yue adalah murid nomor 1 dari Istana Hukum Surgawi, dan juga keberadaan yang tinggi di atas semua orang. Pernahkah ada orang yang berani tidak menghormatinya? Namun Chu Feng ini, dia sengaja melakukan hal seperti itu. Chu Feng, kamu sedang mencari kematian, teriak Leng Yue. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Leng Yue menjadi sangat marah. Saat dia berbicara, dia membalik telapak tangannya, dan sebuah tongkat yang berwarna keemasan dan menyilaukan muncul di tangannya. Begitu tongkat itu muncul, sinar cahaya keemasan mulai menyebar dari dalam tubuh Leng Yue. Alasan untuk itu adalah, karena tongkat itu bukanlah tongkat biasa. Sebaliknya, itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Wush wush wush. Begitu dia mengungkapkan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, kekuatan pertempuran Leng Yue langsung meningkat. Meskipun dia bertarung melawan 2 kaisar marsial peringkat 1, tapi dia benar-benar memegang kendali atas mereka. Selain itu, kekuatan ilahi Leng Yue adalah jenis angin yang cukup kuat. Kebetulan juga bahwa persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkapnya itu dapat bekerja secara harmonis dengan kekuatan ilahinya, dan juga dapat meningkatkan kekuatan pertempurannya lebih jauh. Pada saat ini, angin kencang bersiul ketika ledakan mulai terdengar dari sekitar. Terkena angin yang dahsyat itu, teknik air itu tidak lagi ganas, dan teknik api itu juga tidak lagi ganas. Leng Yue saat ini tak terbendung, dan dia memiliki keunggulan mutlak. Namun demikian, aspek terkuat dari teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api adalah, bahwa mereka tidak bisa dihancurkan. Tidak peduli seberapa kuat Leng Yue ini, dia tidak dapat menghancurkan mereka. Yang bisa ia lakukan hanyalah berakhir dalam pertempuran melawan mereka tanpa ujung. Chu Feng, apakah kamu berani melawan aku sendiri? Leng Yue berteriak dengan marah. Apakah ada yang salah? Apakah kamu tidak dapat menang melawan keterampilan rahasiaku? Ketika kamu bahkan tidak dapat menang melawan keterampilan rahasiaku, bagaimana mungkin kamu memenuhi syarat untuk bertarung melawan aku? Balas Chu Feng. Chu Feng mengutak-atik lengan bajunya, dan memiliki penampilan lalai saat ia mengucapkan kata-kata itu. Dan itu seolah-olah dia benar-benar hanya seorang pengamat. Aku hanya bertanya, apakah kamu berani atau tidak, balas Leng Yue. Leng Yue sangat marah, sehingga wajahnya memerah. Dia merasa seolah-olah jantung dan paru-parunya akan meledak karena Chu Feng. Namun meskipun dia sangat marah, dia juga tidak punya pilihan selain menjadi serius. Awalnya, dia tidak menempatkan Chu Feng di matanya. Namun sekarang, dia tidak pernah menyangka bahwa Chu Feng akan memaksanya ke keadaan seperti itu, hanya dengan menggunakan 2 keterampilan rahasia saja. Tidak hanya dia menggunakan kekuatan ilahinya, tapi dia juga menggunakan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap. Saat ini, dia ingin segera mengakhiri pertempuran ini. Namun sialnya, satu-satunya metode baginya untuk dapat mengakhiri pertempuran ini dengan cepat adalah bertarung melawan Chu Feng, dan tidak terus berkutat dengan 2 keterampilan rahasia. Leng Yue, oh Leng Yue, kamulah yang memaksaku untuk bertarung. Namun sebelum itu, aku harus memberitahu kamu ini. Jika aku, Chu Feng, harus bertarung, maka kamu harus bersiap untuk membayar harganya, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, ia mengeluarkan persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Senjata itu adalah sebuah pedang. Pedang itu juga sangat tipis. Faktanya, pedang itu sangat tipis sehingga tidak tampak seperti pedang, dan lebih terlihat seperti penguasa yang sangat tipis dan panjang.
Namun bukan hanya itu sebuah pedang, tapi itu adalah pedang abadi surgawi yang terkenal dan mengesankan. Jangan banyak bacot. Ayo datang dan lawanlah aku dengan kekuatanmu. Leng Yue berteriak lagi. Teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api adalah bagian dari kekuatan aku untuk memulai, balas Chu Feng. Memegang pedang abadi surgawi, Chu Feng melangkah ke udara dan mulai berjalan menuju Leng Yue satu langkah pada suatu waktu. Namun karena kamu bersikeras untuk melawan aku, maka aku bisa mengabulkan keinginanmu, tambahnya. Dan, wush, tiba-tiba saja, Chu Feng maju selangkah, dan kecepatannya meningkat dalam sekejap. Saat pakaian dan rambutnya yang panjang berkibar ditiup angin, kecepatan Chu Feng mencapai kecepatan cahaya. Dalam sekejap, dia tiba di depan Leng Yue. Ketika Chu Feng tiba, seperti dua roh, teknik mendalam abadi air dan teknik mendalam abadi api memasuki tubuh Chu Feng. Pada saat ini, hanya Chu Feng dan Leng Yue yang berdiri di udara. Keduanya memiliki kultivasi yang sama, yaitu kekuatan pertempuran yang menantang surga, dan keduanya bagian dari generasi muda. Pada saat ini, bahkan Bai Li Xinghe membuka matanya lebar-lebar untuk melihat ke langit dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin melewatkan konfrontasi antara anggota terkuat dari generasi muda ini. Wush wush wush. Leng Yue telah melepaskan serangannya, dan tongkat di tangannya juga sangat tajam. Selain itu, suara yang dipancarkannya mirip dengan tangisan 10.000 binatang buas. Menambahkan kekuatan ilahinya, bisa dikatakan bahwa dia memiliki kekuatan ilahi yang tak tertandingi. Lebih tepatnya, lawan Chu Feng saat ini tidak dapat dianggap sebagai kaisar setengah marsial. Namun sebaliknya, Leng Yue harus dianggap sebagai kaisar bela diri. Setelah semua, Leng Yue mampu menekan dua ahli peringkat satu kaisar marsial. Namun selain itu, Chu Feng juga bukan setengah kaisar bela diri biasa. Dentang, Chu Feng pun bergerak, dan pedang abadi surgawinya bergerak di sampingnya. Pergerakan pedang abadi surgawinya ini bukan masalah kecil. Snap, angin yang masuk yang tampak seperti binatang buas itu, kini terbelah oleh Heavenly Immortal Sword. Tidak hanya itu saja, dengan tebasan dari Heavenly Immortal Sword, ruang itu sendiri terbelah dua. Dan seolah-olah itu tidak ada yang bisa menghentikannya. Dentang, tiba-tiba saja, suara yang menusuk telinga terdengar. Tebasan itu dihentikan, dan itu dihentikan oleh tongkat yang ada di tangan Leng Yue. Hukum surgawi Unfettered Rod aku tidak kalah dengan Heavenly Immortal Sword kamu, ucap Leng Yue. Setelah menghentikan serangan Chu Feng, Leng Yue yang sebelumnya marah, kini dia mengungkapkan senyum puas diri. Sementara senjata sama-sama cocok, tapi aku masih bertanya-tanya, apakah teknik tongkat kamu sebanding dengan teknik pedangku? Balas Chu Feng sambil tersenyum ringan. Kemudian, dia segera berteriak. Teknik pedang abadi surgawi, teriak Chu Feng. Wush wush wush. Dengan getaran tangannya, pedang abadi surgawi yang dipegang Chu Feng langsung berubah menjadi segudang sinar pedang. Dengan kekuatan kebenaran yang luar biasa, mereka melonjak menuju Leng Yue. Nanti juga kamu akan tahu, ucap Leng Yue yang tidak mau kalah. Dia melambaikan tongkatnya, dan bertabrakan dengan Chu Feng. Meskipun pedang Chu Feng sangat tipis, tapi pedang itu sangat solid. Adapun tongkat Leng Yue, meskipun tebal dan panjang, tapi tongkat itu fleksibel seperti ular, dan mampu berubah tanpa henti. Serangan antara kedua pejuang itu sangat cepat. Ketika mereka berhadapan satu sama lain, mereka secara seimbang cukup setara. Sangat kuat. Kekuatan mereka telah melampaui kekuatan semua anggota generasi muda. Hanya kaisar bela diri dari generasi yang lebih tua saja yang mampu melawan mereka. Chu Feng benar-benar mencapai tingkat seperti itu dalam periode waktu yang singkat, gumam Bai Li Xinghe. Bai Li Xinghe sudah tidak lagi mampu dengan jelas melihat serangan antara dua pejuang itu. Namun demikian, dia bisa mengatakan bahwa Chu Feng dan Leng Yue sama-sama cocok. Pada saat ini, Bai Li Xinghe memiliki ekspresi yang sangat sedih saat dia mengepalkan tangannya dengan erat. Dia berharap kematian Chu Feng ada di tangan Leng Yue. Namun sayangnya, Chu Feng tidak menunjukkan tanda-tanda kekalahan.
Alih-alih, dia tampak agak memegang kendali dalam pertempuran ini. Dalam situasi seperti ini, Bailey Singhe merasa sangat gugup. Wush wush wush. Tiba-tiba saja, cahaya mulai bersinar terang di lokasi pertempuran Chu Feng dan Leng Yue. Itu adalah cahaya sinar pedang, dan cahaya itu dibentuk oleh puluhan ribu sinar pedang yang menyala secara bersamaan. Dan, wush, sesosok itu meletus dari cahaya, dan itu adalah Chu Feng. Chu Feng telah meninggalkan pertempuran saat ini. Apa yang terjadi? Seru Bailey Singhe. Pada awalnya, Bailey Singhe mengira bahwa Chu Feng menjadi takut dan melarikan diri. Namun dia segera menemukan bahwa, bukan hanya Chu Feng yang sama sekali tidak terluka, tapi dia bahkan memiliki senyum nakal di wajahnya. Setelah melihat senyum itu, Bailey Singhe tahu bahwa Chu Feng tidak takut. Namun sebaliknya, ia harus memiliki semacam rencana yang berbeda. Tepat pada saat ini, tubuh Leng Yue muncul di depan garis pandangnya. Oh, surga, itu, seru Bailey Singhe. Setelah melihat Leng Yue saat ini, mulut Bailey Singhe terbuka lebar. Itu karena, dia benar-benar dibuat tercengang. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.